Begini, kalau kita berjanji bahwa misalnya saya utang sama Bapak, Ya. saya janji besok saya harus lunaskan. Ya. Besok saya harus lunaskan, benar. Walaupun saya harus jual barang kesayangan saya untuk bayar utang Bapak. Kalaupun sampai udah barang kesayangan nggak ada, saya tidak boleh menghilang. Saya datang ke Bapak, Pak saya bayar dulu sebagian, nanti sebagiannya lagi tolong kasih hari. Jangan menghindar. Once you menghindar, berarti you ingkar janji. Tetapi hadapi, tapi tidak boleh dusta. Tahu-tahu you mesti punya uang, Ya. tapi memang niat nggak mau bayar. Nah ini repotnya, kalau niat nggak mau bayar udah ini karakter yang jelek, iya kan. Nah cuman kadang-kala ada, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang, Ya. dan kita berjanji akan saya berikan terus gitu. Tetapi kalau orang itu juga tidak memanfaatkan pemberian kita, Ya. dia manfaatkan untuk sesuatu yang tidak tepat. Misalnya, oh saya nanti bagi kamu rezeki setiap bulan 1 juta gitu. Ya. Terus dipakai buat narkoba, Ya. buat minum-minuman keras, Ya. buat judi. Ya kita nggak mau, kalau perlu yang sudah kita kasih kita tarik lagi. Kalau buat begitu kan tidak bermanfaat. Kita menjerumuskan orang. Lebih baik kasih kepada orang yang mau memanfaatkan dengan baik. Dan bahkan saya selalu tanpa ini melalui staf-staf saya, kalau ada yang minta bantuan untuk sekolah, saya minta dia bantukan. Tetapi saya bilang sistemnya utang, bayarnya kapan saja. Baik. Sebenarnya saya setengah ngasih, tapi bayarnya kapan saja. Kalau dia ada niat bayar, besok-besok kita bantuin lagi keluarganya. Kalau dia sudah makmur terus dia nggak niat bayar, ya sudah lupakan saja. Tapi kita kagak bantuin dia lagi, kita bantuin yang lain aja gitu. Tapi kalau dia bayar, uang yang ada dari dia bukan kembali ke saya. Saya bilangin staf saya untuk dimanfaatkan lagi untuk orang-orang lain lagi tambah banyak gitu. Luar biasa. Jadi di balik apa namanya pemberian Bapak nggak cuma ngasih saja, tapi Bapak juga mendidik orang yang Bapak kasih pada dasarnya ya Pak. Dan mengawasi pemanfaatannya. Karena kalau nggak mengawasi pemanfaatannya, kita jadi orang bodoh. Karena kalau kita kasih buat orang konsumtif, kalau dia buat lapar, buat makan, kita senang hati. Kalau kita kasih, besok dia pulang, dia beli sepatu mewah, beli jam tangan mewah, motor. Ya, itu kan, jadi naik motor gede, terus gebukin rakyat. Nah itu kan repot, itu nggak boleh. Benar. Jadi ini yang menarik. Kadang-kadang mungkin pemikiran beberapa orang ini agak nggak bisa menangkap ya Pak Yusuf. Jadi ketika Pak bayarin saya sekolah, oke, kamu hutang ya, kamu boleh bayar kapanpun. Nah, buat kami yang seperti saya pribadi deh Pak, kalau saya menggunakan sistem itu kan bisa aja dia nggak balik Pak, gitu. Maksudnya nggak dia balikin, kan pasti ada gitu. Pasti, dan kita tahu, kita sebenarnya udah setengah ngasih. Cuman kita berusaha mendidik supaya dia ada sense of belonging, rasa tanggung jawab, bahwa dia ada ini. Tapi kita suruh pantau orang-orang kita, benar nggak pemanfaatnya untuk biaya sekolah, biaya makan itu ya. Itu Bapak berarti punya tim sendiri untuk memantau kegiatan itu? Jadi kita memonitor, melihat, kalau dia amanah dan jujur, insya Allah kita tambah lagi. Sesuai hadis Nabi kan, syukurlah nikmatku, niscaya engkau akan kutambah. Bila engkau kufur dan lupa, kita kagak bantuin lagi kan gitu. Itu jadi yang menarik dari Pak Yusuf Hamka ini, kalau saya boleh tangkap, adalah beliau ini selain jujur dari diri beliau pribadi, tapi beliau juga mengajak orang-orang yang berhubungan sama beliau itu, yuk kita jujur bareng, karena itu memang adalah permintaan dari agama ya Pak, kita untuk jujur semuanya gitu ya. Oke. Tapi gini, ini sifat manusia ya. Kadang-kala manusia tuh lupa diri, timbul rasa serakahnya. Baik. Ya. Ada beberapa contoh kasus saya kasih tahu. Ada orang kenal saya di medsos karena nomor telepon saya sebar. Terus bilang, oh ada anaknya sakit, ya kan? Sakit, kita bantuin. Dia mau operasi, apa? Kita bantuin. Saya bilang rumah sakitnya atau dokternya apa? Oh ada sakit telinga, mau beli alat pendengaran. Saya kirim, gitu. Saya kirim. Itu orang yang nggak Bapak kenal? Saya nggak kenal. Cuman saya bilang rumah sakitnya di mana, anaknya kan sakit pendengaran. Saya kirim itu di daerah Jawa Timur. Itu beberapa bulan lalu juga itu orang ya.
Terus saya udah kirim. Terus mulai tuman tuh ngulang. Iya. Oh buat ini, terus saya mau beli pakaian, beli apa? Itu saya stop langsung. Oh, jadi terus juga ada orang bilang, oh saya butuh pinjam duit buat uang muka beli rumah. Iya. Kita kasih. Ternyata, itu buat uang muka rumah Bapak kasih? Iya, karena saya lihat memang saya pantau rumahnya jelek, dan mesti ngontrak lagi. Baik. Terus kita prihatin. Nah, tapi setelah itu yang bersangkutan disimpan duitnya, ditabung di deposito, bahkan dibuat buat kecantikan, buat apa segala macam. Itu ada, Pak? Ada. Tim Bapak bisa melaporkan sampai ke sana? Tim saya dan saya juga memonitor. Terus luar biasa. Jadi kalau sudah begitu, terus kan dipantau orang tuanya, ditanya beli rumah belum atau apa belum, uang mukanya udah ada belum? Enggak, katanya anaknya bilang nggak ada duit. Kita kan bingung. Akhirnya saya bilang, tolong deh duitnya dikembaliin, masih banyak kita bisa manfaatin orang lain, gitu kan. Nah banyak yang begitu-gitu. Jadi kalau udah dikasih satu minta dua minta tiga. Jadi kalau orang bilang dikasih hati minta jantung, dikasih tali minta ngegantung. Benar. Jadi jadi nggak coba kejujuran dari dalam diri saja, tapi Pak Yusuf Hamka ini benar-benar mengajak orang-orang di sekitarnya. Karena kenapa sih Pak jujur itu menjadi kunci buat Bapak untuk menjalani hidup bukan ini? Hanya jujur tanpa dibarengi rasa hormat kepada orang tua, itu juga nggak ada gunanya. Gitu ya Pak? Ya, nggak ada berkahnya. Ya. Lu jujur aja nggak bakal jadi orang kaya kalau nggak ada berkah dari orang tua. Begitu. Pasti. Iya. Jadi jujur itu is a must menurut saya. Itu satu keharusan. Iya. Ya. Walaupun pahit. Iya. Ya kan. Tapi ya harus kita jalanin. Misalnya kita berbuat salah kepada orang. Iya. Kita mau jujur, tetapi kadangkala kita tanya juga, ini jujur salah nggak ya? Kita tanya sama yang lebih tua, yang lebih senior, ini boleh jujur nggak? Oh dia bilang, kalau yang begini nanti jujur akibatnya begini, jadi mendingan pakai cara lain jujurnya. Jadi ada cara untuk mensiasati. Bukan bohong, tapi cara lain yang digunakan. Jadi banyak hal lah, misalnya kan Pak Reza sakit jantung, ibunya sakit jantung, Pak Reza kenapa-napa. Saya ketemu ibu bapak, saya nggak mungkin bilang bapak kecelakaan gitu. Ibu bisa shock, langsung jantungnya kambuh, jangan-jangan jadi kecelakaan. Jadi harus bilang, oh Pak Reza lagi di rumah sakit check up doang gitu. Jadi kita eliminir sedikit lah gitu. Kayak begitulah kira-kira. Iya. Itu butuh kecerdasan yang sangat tinggi sekali menurut saya, karena nggak semua orang, kadang-kadang niatnya kan jujur ya Pak, tapi tidak menggunakan kecerdasannya untuk menyampaikan kejujurannya itu. Jadi kadang-kadang orang jadi salah sangka, akhirnya apa yang kita sampaikan jadi nggak nyampe, yang ditangkap adalah yang buruknya saja gitu ya Pak. Betul, kadang-kadang gini, kita ditanya sama seseorang mengenai kasus orang lain. Kita juga nggak boleh sembarangan ngomong Pak. Betul. Ya, apalagi itu amanah buat kita, rahasia orang lain. Betul. Jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman, jangan meledak di mulut, harus meledak di perut. Ya, karena maksudnya gimana tuh Pak? Kalau ada misalnya Bapak menceritakan rahasia kepada saya, terus seseorang nanya rahasia Bapak, masa saya harus ceritakan karena kejujuran? Itu juga nggak boleh. Saya cukup jawab, saya kurang paham, saya tidak tahu. Tapi bukan berarti saya bohong, ya kan? Saya kurang paham, saya kurang tahu. Karena kita nggak mau kepo, bahasa kerennya. Jangan kepo urusan orang. Orang mencurhat kepada kita, menyampaikan dia punya masalah, dan kita nggak boleh ceritakan kepada orang.